Ini Bahar Smith makin kesini nih makin lucu nih Bahar. Saya lihat di video beliau ini baca kitab Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, membahas tentang keunggulan orang yang bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mulai lagi nih Bahar nih nantang-nantang. Mulai lagi nih Bahar nih ngotot kayaknya, masa ingin dipercaya, ingin diagungkan, dimuliakan. Karena beliau sudah ngaku-ngaku cucu Nabi. Ingin dipercaya oleh rakyat Indonesia ya. Ingin dimuliakan dengan berlindung kepada kitab Ihya Ulumuddin dan Imam Al-Ghazali ya. Udah gitu nantang-nantang saya lagi. Cie. Perlu diketahui, kitab Ihya Ulumuddin itu di gubuk kami udah makanan sehari-hari. Ya, bahkan kitab Insanul Kamil karangan Syekh Abdul Karim Al-Jili, kitab Futhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir, tafsir Abdul Qadir Jailani karangan Syekh Abdul Qadir, ya, kitab Futuhatul Makkiyah 9 jilid karangan Syekh Ibnu Arabi, kitab Anwarul Qudsiyah, Jamil Usul fi Auliya, ya, kitab Khatmul Auliya. Ya, dan kitab-kitab yang lain, fikihnya, tasawufnya, kitab nasab pun kami di sini ada 13 kitab nasab. Bahar, janganlah sok-sokan pamer kita baca kitab. Kami sudah tahu menilai pembacaan kitab kamu, Bahar. Masya Allah. Jangan ajari kami tentang nasab, Bahar. Jangan merasa hebat di antara orang-orang bodoh. Jangan merasa mulia di antara orang-orang hina. Ya Bahar ya. Begini Bahar ya. Banyak sekali hadis Rasulullah yang membantah klaim-klaim oknum Habib yang seolah-olah tidak ada cacat bagi zuriyah Rasulullah. Yang seolah-olah setiap zuriyah Rasul pasti mulia dan pasti diaku oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pengen jelas nanti kesini ya ke gubuk saya. Dalam salah satu hadis Rasulullah pernah berkata, tidaklah seseorang di antara kalian, di antara manusia yang lebih unggul, lebih bagus, lebih mulia kecuali mereka yang berakhlak baik, ad-dini, dan beramal soleh. Bukan nasabnya Bahar. Ya enggak. Dalam salah satu riwayat, nah, Ibnu Hibban dikatakan, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengantarkan Sayyidina Mu'ad bin Jabal untuk syiar Islam ke Yaman, Sayyidina Mu'ad bin Jabal ketika itu diantarkan keluar oleh Rasulullah, dan Sayyidina Mu'ad bin Jabal di atas kuda. Rasul berkata, ya Mu'az, mungkin ini akan pertemuan terakhir engkau melihatku. Tahun depan mungkin kau akan hanya melihat kuburanku. Kemudian Mu'ad bin Jabal menangis. Mengapa ya Rasulullah? Karena mungkin tahun depan kau akan hanya melihat kuburanku, melewati kuburanku. Ya Mu'az, sesungguhnya ahlu baitku adalah orang-orang yang merasa dirinya paling dekat denganku. Orang-orang yang memandang dirinya paling takwa. Paling dekat denganku. Dan begitu juga orang-orang yang melihatnya seolah-olah bahwa zuriyah Rasul itu paling mulia, paling dekat dengan Rasulullah. Tapi apa yang terjadi Bahar? Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, aku tidak menghalalkan atas mereka yang membuat kerusakan yang sudah ditetapkan olehmu. Hum nasabi walaysa minni. Mereka memang keturunanku, tetapi bukan bagian dariku. Karena sesungguhnya keturunanku adalah orang yang takwa. Nah dengar, yang takwa. Tidak takwa, falaysa minni. Kurang puas, ngaji ke sini ya. Jadi karena engkau menyuruh membantah, ya Bahar, saya tidak membantah Imam Al-Ghazali,
tidak membantah kitab Ihya Ulumuddin. Karena saya paham itu. Yang saya bantah adalah tafsiran engkau, pemahaman engkau atas kitab itu. Di dalam kitab itu, betul Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa nasab itu tiada yang mengungguli. Betul. Tetapi siapa yang tidak bisa mengunggulinya? Tidak ada nasab yang paling mulia kecuali nasab orang yang bersambung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan orang yang bernasab tidak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nasab yang paling mulia adalah yang bersambung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nasabnya binatang. Anak binatang kepada binatang, anak iblis kepada iblis, anak jin kepada jin, kafir, jin kafir kepada jin kafir. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nasab orang yang bersambung pada Rasulullah Muhammad. Bukan berarti setiap orang yang bernasab ke Rasulullah tidak ada yang mengunggulinya. Dia yang paling mulia, yang paling takwa, yang paling suci, yang paling masuk surga. Salah. Nafsirkannya yang benar. Bahar, kalau mau ngebahas nasab, pakai kitab nasab. Itu kitab fikih, kitab tasawuf, Bahar. Kalau mau ngebahas nasab dalam kitab, memakai kitab Imam Al-Ghazali, jelaskan dulu sukhrohnya, istifadohnya mana. Nggak ujung-ujung langsung ke sono. Paham nggak kitab nasab? Belajar dulu dong ya. Ya, saya kasih tahu nih. Cie nantang. Apalagi nantang Kiai Haji Imaduddin. Masya Allah, orang Banten nih tidak akan pernah merasa takut terhadap siapapun dalam hal keilmuan, kecuali keilmuan yang melebihi Abuya Dimyati Cidahu dan melebihi anak Abuya Dimyati, yaitu Abuya Muhtadi Cidahu. Kalau tidak, mohon maaf Bahar, mohon maaf. Mendingan kamu tidur aja ya. Atau ngopi dengan saya. Saya nggak bisa baca kitab kali ngaji. Berhenti Bahar. Berhenti untuk nantang-nantang orang Banten ngaji. Orang Banten jangan tantang ngaji Bahar. Kalau dibolehkan oleh hukum, kau nantang duel sekalipun, senapas tidak akan pernah takut. Yang menghalangi kami hanya hukum saja. Paham Bahar? Jangan coba-coba siapapun bodohi umat Islam, bodohi orang Indonesia. Kami sudah melek, mereka sudah melek, sudah tahu. Siapa yang bilang pribumi, yang seolah-olah kau bilang itu ada adu domba dengan mengistilahkan pribumi. Bukan kami. Siapa yang mengistilahkan ahwal selain Habib itu ahwal siapa? Pengertian ahwal apa? Nggak paham. Jadi kau yang bilang ahwal, kau yang mengistilahkan itu pribumi berarti. Masya Allah. Udahlah, jangan teriak-teriak, jangan merasa hebat, merasa gagah, merasa pintar ngaji belah. Masya Allah. Kalau kata orang Banten mah, atoh kupayung butut, bangga oleh hal yang kecil, cil. Tobatlah Bar, insaflah ya.